Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat tasdid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami. Insyaallah kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui, untuk diamalkan dan seringkali diabaikan, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas kesolehan kita. Insya Allah juga hari ini kita akan mengupas tentang soleh atau orang soleh bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Kiai yang nanya saya tentang kesehatan. Alhamdulillah sehat walafiat, semangat dan selalu bahagia insya Allah. Khair. Nah, kita hari ini insya Allah akan membahas tentang masalah orang-orang soleh. Seringkali kita mendengar orang-orang soleh itu biasanya kurang disukai atau mendapatkan perlawanan dari warga sekitar, bahkan mungkin dari masyarakat yang luas. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang hal ini. Baik, bismillah walhamdulillah wal khair kulluhu fi yadillah wa syarru laisa ilallah la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sering dengar kata-kata ketika kamu soleh orang-orang suka, kan gitu ya. Ketika kamu soleh, maka orang-orang akan menyukai kamu. Tapi ketika kamu melakukan perbaikan, islah, maka di situ orang-orang mulai memusuhi kamu. Yeah. Kalau nggak salah kalimat ini disandarkan ke Sayyidina Ali. Walaupun saya belum menemukan kalimat atau kitab mana yang bisa saya baca bahwa ini betul-betul kalimat Sayyidina Ali. Yeah. Tapi memang Sayyidina Ali terkenal dengan kalimat-kalimat hikmah, kalam-kalam hikmah. Dan tentu saja Sayyidina Ali berkata seperti ini tentu pengalaman beliau yang luar biasa ya. Karena beliau hidup di, bisa dikatakan khalifah yang ketika beliau menjabat sebagai khalifah penerus daripada Utsman bin Affan, sudah mulai banyak terjadi fitnah-fitnah, kerusakan begitu. Yeah. Bahkan semenjak zaman Abu Bakar Siddiq sudah mulai terjadi pemberontakan terhadap hal zakat. Begitu juga orang-orang yang melalaikan sholat, melalaikan jamaah, bahkan ada nabi palsu. Maka tidak heran zaman Sayyidina Ali mulai banyak tersebar beberapa faham akidah, beberapa faham politik dan lain sebagainya, sehingga beliau memiliki pengalaman yang luas dalam hal bagaimana orang soleh bisa dimusuhi oleh masyarakat. Saya rasa ini sahih ya, bisa disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdasarkan beberapa fakta daripada kalimat yang diucapkan, karena beliau terkenal dengan hikmah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki hikmah yang besar, yang luar biasa. Tapi kita perlu tahu makna daripada soleh. Soleh itu sederhananya, kalau kita belajar beberapa makna uslub bahasa ya, soleh itu sederhananya adalah baik ya. Jadi orang yang soluha, dia kalau dalam ilmu nahwu itu soluha sama seperti hasuna. Jadi dia sebuah kata kerja yang tidak memiliki korban. Jadi soluha artinya baik, ya baik dirinya itu yang baik gitu. Artinya tidak memerlukan objek. Seperti kata-kata doroba, memukul ya objek. Tapi kalau soluha baik, ya dirinya itu baik. Maka soluha adalah perbuatan atau sifat, bisa juga. Soluha adalah baik, bisa bermakna sifat, bisa bermakna perbuatan.
Maka orang yang baik maka disebut soleh ya. Tapi kita boleh lihat Al-Quran ya. Tampaknya kata-kata semacam tadi yang dikatakan, yang orang mengatakan itu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika kamu soleh orang suka, ketika kamu islah orang tidak suka. Itu adalah kenyataan ya, artinya kenyataan yang terjadi. Tapi kita lihat di Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengatakan orang soleh kecuali dia melakukan islah. Maka tidaklah seseorang dikatakan soleh kecuali dia melakukan islah. Maka ketika kita melakukan islah, di situ baru Allah mengatakan kita ini soleh, orang yang berbuat baik. Karena kalau kita tidak melakukan perbaikan, Allah tidak memandang kita orang yang baik. Ini maknanya sangat dalam, luas. Bagaimana gambarannya itu adalah pengejawantahan daripada sholat. Sholat itu kita berpikir selama ini sholat itu amannya buat diri kita. Banyak orang terjebak selama ini ibadah yang penting dirinya aman dari siksa Allah, atau yang penting dirinya mendapatkan pahala daripada sholat. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana pengejawantahan daripada sholat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita salam kanan dan kiri, kan begitu. Yaitu kita harus bersifat sebagaimana sifat Allah, itu assalam. Kalau kita belajar kitab Syajaratul Ma'arif ya, maka sifat-sifat Allah untuk apa diutarakan kepada umat, untuk apa diberitahu kepada manusia, itu tujuannya untuk dipakai. Maka sifat salam, kita harus memiliki sifat salam dan kita harus memberikan keselamatan. Itu menggunakan sifat salam. Itulah kenapa kita itu fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami atau berikanlah kami kehidupan bisalam, kehidupan yang selamat. Itulah kenapa kita mengatakan di dalam doa fahayyina rabbana bisalam, ya kan? Ya Allah, berikanlah kami kehidupan atau hidupkanlah kami dengan assalam, dengan sifat assalam, baik kitanya selamat atau kita menjadi sumber keselamatan. Kita minta juga bersandar kepada Allah bahwa Allah adalah sumber keselamatan, maka kita bersandar kepada Allah yang memiliki keselamatan tersebut. Bagaimana keselamatan tersebut kita nisbatkan kepada Allah. Berarti harus ada ikhtiar pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dekat kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, mustahil memiliki sifat as-salam. Nah, inilah ketika orang ini dekat di hadapan Allah, maka Allah katakan wa innahu fil akhirati la minas salihin. Ketika Allah berkata tentang Ibrahim alaihissalam, wa innahu fil akhirati la minas salihin. Allah mengakui Nabi Ibrahim di akhirat nanti termasuk orang-orang yang soleh. Soleh itu adalah stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa masyarakat mungkin bisa saja mengatakan orang tersebut soleh dari kasat mata yang tampak, atau kacamata kesolehan standar masyarakat ya. Tapi kesolehan itu datangnya hakikatnya stempel, label dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin dicap soleh kecuali dia melakukan islah ya. Itulah bedanya. Ada kata-kata soleh, ada kata-kata muslih ya. Artinya gini, ketika orang tersebut soleh, dia kalimatnya soleh, baik. Ketika orang itu melakukan perbaikan, maka dia disebut muslih, orang yang melakukan perbaikan. Tapi keunikannya kita lihat di dalam Al-Quran, orang yang soleh tidak mengatakan dirinya muslih, orang yang berbuat kesolehan atau orang yang mengadakan perbaikan. Justru ketika seseorang mengakui dirinya sebagai muslih, maka itu justru digambarkan sebagai sifat yang munafik. Wa minan nasi may yaqul, ya kan, amanna billah. Kemudian nanti di depannya Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun, ya kan. Karena mereka sebelumnya mengatakan kami adalah orang-orang yang muslih. Innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang berbuat baik. Jadi di Al-Quran seakan-akan mengatakan begini, kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang berbuat kebaikan masih menggunakan kalimat muslih, ada pengakuan. Artinya dirinya sendiri menstempel muslih dan dirinya sendiri mengatakan bahwa dia berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat baik di mata Allah dan itu label dari Allah, Allah tidak mengatakan dia muslih, dia adalah soleh. Jadi seakan-akan kata-kata soleh bukan cuma baik,
Tapi ini adalah sebuah prestasi, sebuah cap dari Allah bahwa dia memang orang baik dan dia sumber kebaikan. Maka tidak ada orang soleh kecuali dia muslih. Dan justru ketika orang itu mengatakan dirinya muslih, berbuat kebaikan, itu adalah cap sebagai bentuk kemunafikan. Artinya kenapa? Karena menggunakan kalimat muslih artinya dia berbuat kebaikan. Berarti ada pengakuan di situ. Tapi ketika seseorang mendapat label dari Allah saleh, maka itu bukan pengakuan tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melihat dia. Maka tidak sepatutnya ada orang mengatakan dirinya termasuk orang-orang yang soleh. Makanya para nabi tidak mengatakan kami adalah orang-orang yang soleh, tidak. Ayatnya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ibrahim itu nanti di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Innahu kana siddiqan nabiyya wa innahu fis laminas sholihin, kan ayat-ayat Al-Quran kebanyakan begitu. Sesungguhnya Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun dan lain sebagainya. Innahu laminas sholihin. Tapi ketika para nabi ingin diakui oleh Allah sebagai orang yang soleh, dia malah meminta wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Tapi tidak ada pengakuan bahwa dirinya soleh. Tapi kalau orang yang mengakui dirinya berbuat kebaikan, artinya seakan-akan dirinya soleh atau dia melakukan perbaikan, malah itu sifatnya munafikin. Itu keunikan soleh. Jadi soleh sesuatu yang sangat luas maknanya, sangat besar dan juga sangat dalam. Karena itu bukan berbentuk pengakuan tapi justru pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Tapi secara istilah ya, kalau soleh berarti orang yang berbuat soleh untuk dirinya. Kalau muslih dia berbuat soleh juga untuk orang lain gitu. Secara bahasa sepintas begitu. Ya. Nah, tapi maksud dari penjelasan saya tadi, soleh bukan berarti seperti kata-kata tadi ketika kamu ini baik orang suka, ketika kamu berbuat kebaikan orang tidak suka. Ini tampaknya agak bertentangan dengan penjelasan itu tadi. Jadi solih itu adalah cap dari Allah. Tapi kalau muslih artinya orang-orang yang soleh tidak mengatakan dirinya muslih. Dan Allah tidak mengatakan orang-orang soleh sebagai muslih di dalam ayat itu. Tapi ketika kata-kata muslih itu ada, bentuknya justru pengakuan dari orang-orang munafikin, mempertegas bahwa dirinya ini berbuat kebaikan. Dia nggak mau dicap sebagai orang pembuat keburukan. Jadi bukan berarti orang yang berbuat untuk dirinya sendiri soleh, buat orang lain muslih, enggak juga. Artinya soleh itu ya dirinya dan orang lain. Dia tidak mungkin dicap oleh Allah sebagai soleh kecuali dia berdampak untuk dirinya dan orang lain. Tapi tidak begitu dengan pengakuan orang-orang munafikin yang mengatakan dirinya muslih. Allah tidak menggunakan kalimat muslih di situ. Innama nahnu muslihun ya. Innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik. Nah, kemudian di Indonesia kan banyak juga istilah ini orang baik. Itu apa bedanya dengan orang soleh? Baik itu di dalam bahasa Arab banyak. Ada termasuk kata-kata khiyar juga baik. Khiyarukum li ahlikum, kan? Orang-orang yang baik di antara kamu adalah orang-orang begini, faham ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di keluarganya. Khiyarukum li ahli. Ya kan? Begitu juga ada kalimat baik, thayyib. Thayyib juga baik. Ya kan? Thayyib itu cuma kalau thayyib biasanya barang atau tempat thayyib. Tapi kalau soleh bukan cuma baik. Soleh itu maknanya dia harus jadi pelita, sirajan munira. Ya. Jadi soleh yang kita pahami dalam bahasa Indonesia sebagai orang baik itu masih kepleset, masih kurang sesuai. Jadi kalau orang soleh dikatakan sebagai orang yang baik masih kurang sesuai. Dan begitu juga sebenarnya bahasa Indonesia juga dalam, kalau kita mau pikirin orang tersebut tidak dikatakan orang baik kecuali dia sudah berbuat kebaikan, kan gitu kan, paham ya? Yeah. Artinya baik itu apa sih? Baik itu kan baru sepintas orang itu belum terlihat ngapa-ngapain. Artinya sifatnya aja baik kan begitu, tapi belum terlihat pekerjaannya kan gitu. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, maka kita katakan dia orang baik. Padahal maksudnya ayat tadi itu soleh itu adalah orang itu baik dan berbuat kebaikan. Makanya ini untuk istilah orang baik itu kan berlaku untuk semua orang. Apakah istilah orang soleh itu
hanya khusus pada orang-orang tertentu, misalnya berkaitan dengan ideologi? Ada nggak? Soleh tidak dikatakan soleh kecuali dia berkaitan dengan keimanan. Jadi Allah mengecap orang-orang soleh sebagai soleh itu biasa para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, kan begitu. Dikelompokkan dengan orang-orang siddiqin, syuhada, wassalihin. Artinya orang-orang yang benar dalam keimanannya. Jadi tidak dalam artian seandainya dia seorang yang kafir terus dia baik terus dikatakan soleh, tidak. Nah, itu maksudnya. Soleh itu identik dengan keimanan. Di situ berarti Itulah ada mengapa perbedaannya tadi, ya. Betul, itulah mengapa tadi dikatakan orang yang soleh adalah orang yang baik dan dia sudah berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu adalah bentuk dari aplikasi keimanan dia. Dia tidak dikatakan beriman kecuali dia sudah berbuat, ya kan? Bahkan orang yang tidak berbuat atau tidak mencegah sama sekali disebut oleh Nabi bahwa ada aful iman, kan begitu. Ketika ada kemungkaran terus dia hanya tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia perasaannya tidak suka terhadap kemungkaran itu, Nabi bilang kan bahwa ada aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Berarti ada tingkatannya, kan begitu. Tidak semudah itu. Jadi saleh adalah orang yang berbuat kebaikan tapi dia juga beriman. Nah, orang-orang soleh itu kan berbuat perbaikan, berbuat baik artinya, kemudian juga tentu melakukan hubungan baik, persatuan. Tapi kenapa di masyarakat justru dimusuhin? Yang jadi permasalahan masyarakat yang bagaimana? Kan itu. Kalau kita kaji di beberapa kitab, saya pernah ingat ada di dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, ada sebuah nasihat dari para arif, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, para ahli hukama. Dikatakan begini, apabila ada seorang yang alim kemudian hidup di satu masyarakat yang jahil, ya, masyarakat yang bodoh yang tidak mendengar dakwahnya dia, maka hendaklah orang alim itu dikasihani. Banyak orang-orang alim yang sebenarnya dia alim tapi dia hidup di masyarakat yang jahil, bodoh. Bodoh di sini bukan dalam arti bodoh kemudian dia minta dibimbing, tapi bodohnya di sini jahil itu maknanya kalau dalam kalimat Quran, bodoh itu menentang. Makanya Allah katakan wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Bodoh itu bukan sekedar nggak tahu. Kalau di Quran itu bodoh itu, jahil itu bukan bodoh dalam arti tidak tahu, tapi bodoh ketika dikasih tahu nggak mau tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini, alim, hidup di masyarakat yang semacam ini, itulah yang kemudian terjadi gesekan. Jadi sebabnya masyarakat memusuhi orang soleh bukan karena orang itu soleh, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu masyarakat. Kenapa kadang-kadang orang yang soleh berpijak di satu tempat, dia harus mengikuti dulu alur masyarakat, berbaur. Ya kan, kadang-kadang harus seperti itu supaya ada penyesuaian untuk dia mencari celah bagaimana cara dakwahnya. Tapi tetap ada waktu-waktu tertentu ketika berbenturan dengan masyarakat, karena masyarakat itu kompleks dan manusia itu juga dinamis, kadang perasaannya itu bisa berubah-ubah. Makanya itu terjadi permusuhannya, karena ketika orang soleh menyerukan satu kebaikan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu masyarakat, di situ mulai ada permusuhan. Mulai ada difa, perlawanan di situ. Dalam hal memilih seorang pemimpin, misalnya baik di organisasi, lembaga maupun pemerintahan, dari mulai tingkat yang rendah sampai tingkat yang itu, kalau sebaiknya kan memilih orang yang soleh, ya, orang yang baik lah. Seandainya ternyata terpilih orang yang tidak soleh, tidak baik, sikap kita bagaimana di dalam kepemimpinan? Iya. Yang saya ingat di dalam kitab, pernah baca sebuah kitab ya, la yutrakul haq li ajlil batil. Kebaikan itu nggak boleh ditinggalkan karena di situ ada keburukan. Artinya ketika kita dikuasai oleh satu pemimpin yang zalim, atau satu orang yang kuat, yang otoriter dan dia zalim, kemudian kita kalah di situ, selama kita berbuat kebaikan ini tidak terganggu, sholatnya tidak terganggu, puasanya tidak terganggu, keagamaan kita tidak terganggu, maka kita dengan dia nafsi-nafsi.
Allah tidak akan mempertanyakan itu bagaimana kepemimpinan. Lain halnya kalau kita memilih dia sebagai pemimpin dan kita tahu dampaknya bagaimana. Kita memilih dia karena satu kepentingan tertentu, maka itu kita ikut dosa. Tapi ketika pemimpin tersebut dengan secara katakanlah dia harus naik dengan cara dia begitu, di luar itu kuasa kita, maka kita tidak akan dipertanyakan soal itu, dan nggak ada masalah. Selama kita sholat tidak terganggu, puasa tidak terganggu, hubungan kita dengan Allah tidak terganggu, itu nggak ada masalah, dan kita tidak ada perlawanan dalam hal itu. Terhadap aturan-aturannya, misalnya pemerintah memberikan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat, itu wajib ditaati nggak? Betul. Ulul amr itu kan luas ya. Wa ulul amr minkum. Ulul amr itu luas, bisa pemerintah. Kita bersyukurnya negara kita kan rapih ya. Jadi yang kita pahami ulul amr adalah saya step-step itu pemerintahan itu ya, ulul amr. Semua yang mengurus urusan kita itu ulul amr. Tingkat lurah, tingkat RT dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu belum ada istilah-istilah semacam itu, istilah-istilah birokrasi kayak gitu, maka ulul amr adalah orang yang mendapat kepercayaan langsung dari masyarakat. Maknanya luas. Jadi kepercayaan itu ketika orang melihat orang itu soleh, kemudian masyarakat percaya dengan dia, kemudian dia memiliki jiwa pemimpin yang secara alami diikuti oleh masyarakat. Satu waktu dia mengadakan atau memberikan instruksi atau perintah, maka masyarakat patuh ya, taat. Kenapa? Karena dari awal mereka mengangkat dia sebagai ulul amr ya, walaupun dia nggak punya jabatan apa-apa ya. Kayak contohnya misalkan Nabi Samuel zaman dulu. Nabi Samuel atau yang kita kenal dengan Nabi Samuel, dia seorang nabi. Artinya masyarakat melihat dia sebagai seorang pemimpin itu secara alamiah pasti ya. Ketika Nabi Samuel ini hidup setelah zaman Nabi Musa, dikatakan dalam surat Al-Baqarah, diminta oleh umat-umatnya untuk tolong carikan kepada kami kriteria pemimpin tuh kayak gimana, atau tolong engkau seorang nabi angkat seorang pemimpin. Mereka nggak minta seorang nabi ini, Samuel ini, sebagai pemimpin perang, enggak, karena mereka melihat kapasitas seorang nabi ini mungkin tidak jago dalam hal perang, tapi minta berdasarkan wahyu, tolong angkat satu orang untuk jadi panglima perang. Maka diangkatlah Talut. Kemudian ketika diangkat Talut, umat-umat ini protes karena Talut ini tidak di mata mereka sebagai orang yang tidak banyak harta, walaupun badannya bagus dan cerdas. Maka disitulah mereka dituntut untuk patuh kepada Nabi Samuel. Makanya pertanyaan Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qital tawallau illa qalilan minkum, ya kan? Nanti begitu kalian minta perang, terus saya perintahkan satu orang untuk memerintah kalian, memimpin kalian, nanti kalian nggak mau ngikut. Karena Nabi Samuel hafal benar sifat mereka, Bani Israel. Ternyata benar kan, mereka nggak terima karena menganggap Talut ini miskin dan lain sebagainya. Tapi ditegaskan oleh Nabi Samuel bahwa Talut ini punya kelebihan badan dan kepintaran dalam hal perang. Maka di situ mereka wajib patuh. Ulul amr seperti itu. Maka kita siapa saja yang kita angkat sebagai ulul amr, ya kita harus patuh. Karena itu dari awal kita sudah yakin dengan dia. Kenapa di dalam ilmu sholat ya, contohnya masbuk ya. Kalau faham kita, saya nggak tahu di faham lain ya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah seorang imam tidak wajib niat imam, kan begitu yang kita pahami kan. Makanya ketika ada orang masbuk kemudian memilih salah seorang untuk jadi imam, maka dia harus ikut kepada orang yang dia pilih sebagai imam, padahal si yang diikuti itu nggak ngaku dirinya imam. Bahkan ketika dari awal takbir bareng beserta jamaah yang lain, diri sendiri nggak wajib untuk sebagai imam kan. Artinya tidak ada pengakuan bahwa dirinya adalah seorang imam, tapi orang yang mengangkat dia sebagai imam maka harus patuh kan. Ketinggalan dua rukun besar maka batal sholat kan begitu. Mendahului maka dia akan dapat laknat, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengangkat kepalanya setelah sujud lebih dulu dari imam, maka nanti di hari kiamat bangkit kepalanya seperti keledai kan begitu. Artinya ketika makmum mengangkat seseorang menjadi imam, resikonya adalah apa? Dia harus ikut perintah ustadz ya, gerakannya harus diikut, kata-katanya harus diikuti, dan seperti itu. Tapi seorang yang
memimpin tidak perlu mengakui bahwa dirinya seorang pemimpin. Nah, itulah kenapa kita kadang-kadang terjebak di dalam memilih seseorang. Ketika kita dimobilisasi untuk memilih seseorang, kemudian apa yang kita pilih ternyata salah, itu adalah tanggungan kita. Dan itu ada kesalahan kita mutlak masyarakat. Nah, kenapa ini Nabi katakan sebagai tanda-tanda akhir zaman? Orang-orang yang masyarakat nanti lari daripada ulama, karena mereka akan salah pilih. Kata Nabi SAW, yafirruna minal ulama, kan, wa yabtalihimullah bi thalathi baliyat, kan begitu kan. Nanti di akhir zaman kan akan datang satu masa di mana para orang-orang masyarakat itu, orang-orang kebanyakan tidak mau ikut para fakih, orang alim, orang yang berilmu, orang fikih. Ya. Kemudian Allah azab mereka dengan azab yang sangat besar. 3 azab yang paling terkenal. Yang lebih parah adalah mereka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan mati dalam keadaan tidak beriman. Itu kenapa? Karena mereka lari daripada ahli ilmu, lari dari orang soleh, dan mereka mengangkat pemimpin yang salah, atau mereka mengidolakan pemimpin yang salah, yang tidak beriman kepada Allah. Maka di situ resikonya adalah mereka dicabut imannya oleh Allah SWT, bahkan kehidupannya tidak berkah. Ya kan, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada usahanya dan sebagainya. Itu bagaimana dampaknya kita memilih seseorang, dan bagaimana dampaknya kita mengakui sebagai seseorang sebagai si A dan si B. Itu sangat besar. Maka kita perlu punya kejelihan di dalam memandang orang soleh, perlu punya kejelihan. Inilah masyarakat, mengapa orang-orang yang tulus, orang-orang yang rasih, orang-orang yang bersih, mereka harus menyuarakan kebenaran itu, memberitahu kriteria pemimpin-pemimpin yang benar, orang yang harus diikuti itu semacam apa. Dan orang yang soleh itu bagaimana? Itu mesti ada penyampaian. Dan alhamdulillah negara kita makmur dengan syiar Islam. Di situ orang bisa menyampaikan ketika khutbah Jumat, ketika ceramah-ceramah, menyampaikan perkara-perkara urusan-urusan kesolehan-kesolehan itu. Bukan menyampaikan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tema pada saat itu. Ya, kalau kita punya penyakit masyarakat ini adalah ketika mengadakan Maulid Nabi, ketika mengadakan tablik akbar, yang dibahas adalah bukan sesuatu yang sifatnya edukasi kepada masyarakat tentang Islam. Masyarakat malah diajak untuk memilih hal-hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya masyarakat semakin bodoh dan lain sebagainya. Ini Ustaz, bagaimana dengan sebaliknya orang-orang soleh, misalnya para ustadz, para ulama, yang justru dimusuhi sama orang-orang kuat itu? Orang-orang kuat dalam arti pemimpin atau orang-orang yang otoriter? Iya, otoriter. Itu sudah biasa ya. Artinya ketika tidak sepaham antara orang alim, apalagi orang alim ini besar, kemudian tidak sepaham dengan kaum otoriter atau kepada pemerintah, maka dia akan dimusuhi, itu sudah pasti. Karena buat orang-orang yang semacam itu, orang-orang kaum otoriter, orang-orang soleh ini batu sandungan. Apalagi nanti apabila pemerintahan mereka sifatnya zalim, maka pasti akan ada penentangan dari orang yang soleh ini. Itu dari zaman dulu dakwah Nabi kan seperti itu. Ibrahim, kemudian Musa dan lain sebagainya. Kita bisa lihat kisah-kisah Nabi Musa, kita bisa lihat kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Ya, begitu juga Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Kita bisa lihat. Begitu juga para sahabat Nabi, kita bisa lihat, bisa belajar dari mereka. Itu udah satu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu ketetapan, satu kalau kata Allah di dalam Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap tahun itu hari itu begitu aja kehidupan. Kami putarkan hari-hari di antara manusia. Setiap tahun pasti ada Firaun, setiap zaman pasti ada Musa, setiap zaman pasti ada Nabi Isa, setiap zaman pasti ada. Ini dalam hal karakter ya. Ya, setiap zaman pasti ada Haman, setiap zaman pasti ada Korun dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang diamanati oleh Allah sebagai ahli ilm, diilhami oleh Allah sebagai ilmu, ya, maka kita harus memberikan kepada masyarakat semacam hikmah-hikmah. Ini agak sulit dicari sekarang. Orang soleh secara sepintas kasat mata sekarang banyak, tapi ahli hikmah ini agak susah. Hikmah itu adalah orang ketika memahami betul agamanya, intisari daripada agama, bagaimana mereka bersikap di masyarakat, membawa agamanya itu. Kebanyakan orang-orang para dai yang mereka sampaikan adalah teori, tapi ketika praktek itu mereka kurang bisa. Itu pentingnya seseorang. Mengapa kita belajar dari para nabi? Para nabi itu dari bawah merangkak. Contohnya misalkan menggembala kambing, kan begitu.
para nabi itu merumput, para nabi itu mandi di sungai dan lain sebagainya. Itu adalah didikan dari Allah supaya para nabi terbiasa berbaul hal yang paling rendah sampai nanti hal yang paling tinggi. Untuk masyarakat umum ya seperti kita juga, sikap terhadap orang-orang soleh itu seperti apa seharusnya? Cinta kepada orang soleh, ya, cinta kepada ahlul ilm, ya kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ughdu aliman, au muta'allim, au mustami'an, au muhibban. Gitu. Ada 4 kriteria yang aman di dunia ini, yang sisanya kata Nabi, ala inna hadhihi dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, ya kan? Yeah. Semua isi dunia itu mal'unun ma fiha, illa zikrallah, zikir kepada Allah. Kemudian au alim au muta'allim. Ya. Di dalam hadis yang satu lagi Nabi katakan ughdu aliman, jadilah kamu itu alim, au muta'allim atau orang yang belajar. Ya. Kemudian mustami, nggak sempat belajar, dengerin, walaupun nggak bisa hadir tapi kamu dengerin. Sekarang udah banyak perangkat untuk mendengarkan ceramah. Kemudian au muhibban, terakhir nggak ada lagi cinta. Cinta itu terakhir. Kadang-kadang orang nggak sempat ngaji, nggak sempat mendengarkan nasihat, atau kadang-kadang ketika dinasihati nggak nyerap, sulit nyerap. Menyerap pelajaran atau nggak mampu menyerap pelajaran, tapi dia cinta aja sudah satu tokoh ulama atau siapa saja tokoh orang soleh yang dia yakini itu orang soleh, itu cinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima kata Rasulullah, ya, fatahlik, maka kamu akan celaka. Yang kelima itu ya bisa dalam artian alim enggak, belajar enggak, dengerin kagak, cinta juga kagak, berarti kan menjadi pembenci yang bahaya. Di masyarakat ini ada fenomena masang gambar-gambar orang soleh ya, foto-foto para wali, pokoknya orang-orang soleh, para habaib, atau pasang status atau profil malah. Itu apa bagian dari rasa cinta atau ekspresi cinta? Boleh? Sebagian besar ya, dan sebagian besar lagi tidak. Artinya begini, kalau sekedar masang foto dan lain sebagainya, memang betul itu rasa cinta. Memang betul itu rasa cinta. Tidak mungkin seseorang pasang foto, pasang status orang-orang soleh kalau tidak cinta. Ya. Tapi cinta ini kan ada lapisan-lapisan. Yang namanya hub, yang namanya cinta ada lapisan-lapisannya. Cinta itu berhubungan dengan hati, dan hati itu berlapis. Bagaimana berarti seharusnya kita mencintai orang-orang soleh itu? Ya artinya begini, kebanyakan orang yang memajang foto, bikin status, mereka cinta kepada orang soleh karena mereka belum kenal. Akhirnya mereka pajang orang-orang soleh tersebut di rumah-rumah mereka. Ya. Kebanyakan orang ya, tapi kebanyakan lagi tentu maksud saya adalah para pecinta sejati. Banyak sekali orang yang memasang foto para alim ulama, mereka memasang itu justru karena nggak kenal. Loh, nggak kenalnya apa? Terbukti ketika ada ajaran orang alim, ketika ada kitab-kitab orang alim, nasihat-nasihat orang alim, mereka nggak pakai. Makanya kata Maulana Sayyid Lutfi bin Yahya, guru kita, dikatakan begini, kamu yakin seseorang itu wali, biasanya ya, kamu ziarah itu makam wali, kamu yakin dia wali karena dia udah mati. Begitu kata Sayyid Lutfi bin Yahya. Coba kalau dia masih hidup itu wali, kamu suruh belajar pasti nggak mau. Penyakit masyarakat kan di situ. Cinta wali, cinta para ulama, cinta para kiai, dipasang fotonya, pasang status. Tapi ketika diajak belajar, ketika mengamalkan ilmunya nggak mau. Bagaimana itu? Berarti cintanya kadzib, cintanya bohong. Di dalam Maulid Ad-Dibai, Sirah Nabawiyah Ad-Dibai kan begitu. Fahim taraban kama hammat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kamu harus punya semangat, harus punya jiwa, harus punya pokoknya apa yang diinginkan orang soleh, apa yang menjadi kebiasaan orang soleh, kamu harus ikutin. Taraban, dan ikut ini harus dengan sukarela, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan dan lain sebagainya. Taraban dengan sukarela. Sukarela itu berarti tahu mengapa kita senang makan, misalkan yang kita senang apa? Jengkol, pete kan begitu. Kenapa seseorang bisa sangat senang makan itu? Karena dia tahu, karena dia kenal dengan jengkol itu kan gitu. Seseorang bisa ikut dengan senang hati para ulama karena dia kenal. Ketika kamu tidak mengikuti kehendak para ulama, kemauan para ulama, apa yang diinginkan para ulama, bahkan kegundahan para ulama kamu nggak mau tahu, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Cintamu tuh bohong. Itu yang berkata demikian bukan seorang yang benci, tapi seorang yang sangat alim.
Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ketika ulama ya yang sangat arif mengetahui keadaan masyarakat kayak gini, dia bisa berkata seperti ini. Mengapa? Karena dia merasakan bahwa cinta masyarakat kepada dia, bahkan kepada para ulama, itu bohong. Kebanyakan orang-orang yang memasang foto para habaib itu para pembohong. Dan kebanyakan orang memasang para ulama, status para ulama, kebanyakan para pembohong. Ketika diajak belajar nggak mau. Kan begitu. Bohong kalau ketika diajak belajar dia nggak mau. Betul, ketika dinasihati tidak mau. Dan tadi tidak punya kegundahan, tidak punya semangat, tidak punya keinginan sebagaimana para ulama. Saat kita kan diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang soleh. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teman kita itu soleh? Kita harus punya kacamata, harus punya standar terhadap kesolehan. Ya. Yang paling mudah begini, kalau kita belajar ta'lim al-muta'alim kan begitu. La an syakhsin la tas'alhu fanzur qarinah fa innal qarin bil maqarin yaqtadi. Kalau kita mau lihat seseorang, nggak usah lihat dia tuh siapa, lihat aja teman-temannya. Kita mau memilih seseorang menjadi teman, kita lihat dulu teman-temannya dia siapa. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang standar kita baik, menurut kita baik, dan menurut uruf, menurut pemahaman orang-orang lain adalah baik, menurut agama kita baik, maka itu orang baik. Yang paling standar seperti itu. Jadi kita harus punya standar baik, ya lihat teman-temannya dia. Karena ketika begini, seseorang bisa saja menggunakan sisi lain. Ketika berduaan, kita berteman dengan seseorang yang kita baru kenal, kita rasa dia baik, tapi kita nggak tahu dia punya teman itu siapa-siapa aja. Maka kita harus yang paling mudah menggunakan kalimat tadi, fanzur qarinah, lihat aja teman-temannya. Ya, teman-teman itu siapa? Dia setiap hari lebih sering berkumpul dengan siapa? Kalau setiap hari dia bergaul dengan kitab, setiap hari dia bergaul dengan para ulama, setiap hari dia bergaul dengan agama, itu teman. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan begini, jangan kamu katakan seseorang itu baik dulu, jangan dicap dulu baik. Kalau kamu melihat dia orang baik, ikut sama dia berjalan beberapa hari, kamu bisa lihat dia baik atau tidak baik buat kamu. Maka ketika kita ikut seseorang dalam perjalanan, kita bisa lihat dia itu sebenarnya bagaimana. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, keaslian seseorang akan terlihat di jalan ketika dia melakukan perjalanan. Karena perjalanan itu kan ada ujiannya. Kata Nabi SAW, perjalanan itu separuh daripada azab, kan begitu. Perjalanan itu separuh daripada azab. Itulah kenapa ada rukhsah ibadah di dalam perjalanan rihlah itu. Ya. Maka seseorang bisa terlihat baik tidak baik untuk kita dari bagaimana dia di perjalanan, bagaimana perkataan dia, bagaimana sikap dia selama di perjalanan, itu kata Umar bin Khattab. Jadi mudah sebetulnya. Ya. Kemudian bisa enggak ya seorang bisa menjadi soleh itu tanpa pendidikan? Kalau kita lihat kisah-kisah para wali, para nabi, secara formal mungkin ya, bisa saja dia tidak berpendidikan. Tapi pendidikan itu tetap ada. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Ad-dabani Rabbi, ya kan? Tuhanku mendidikku. Ketika seseorang itu tidak secara formal dia terdidik, maka bisa saja dia terdidik oleh Allah. Ya, terdidik oleh Allah, dia punya jiwa yang bersih, dia mampu memahami sekeliling, dia mampu memahami permasalahan. Itu kesolehan, sebuah kesolehan. Karena itu sifatnya ilham dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa melihat satu perkara dan bagaimana dia mengambil keputusan terhadap perkara tersebut, itu orang baik. Dia bisa lihat bagaimana dia menghadapi satu kehidupan, satu masalah, satu kasus. Kita lihat aja. Itu sejatinya pendidikan, karena pendidikan datangnya hakikatnya dari Allah. Karena kita mintanya kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Bagaimanapun kita sekolah, bagaimanapun kita kuliah, bagaimanapun kita dididik oleh guru, kalau Allah tidak menghendaki murid ini baik, maka nggak akan jadi orang baik. Ya, maka si guru selalu berdoa kepada Allah, si murid berdoanya kepada Allah. Nah itu kan untuk mendapatkan pendidikan dari Allah itu ada wasilah berarti kan? Betul. Wasilah yang harus kita ikhtiarkan agar menjadi orang yang saleh. Yang paling mudah adalah bagaimana al-ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu itu, kaum ibu adalah pendidikan pertama. Ya, maka kata Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi, kaum ibu
satu kaum ibu bisa merobohkan satu negara, kan begitu. Satu kaum ibu bisa merobohkan satu negara, dan satu kaum ibu bisa membangun satu negara. Maka kalau kamu mau membangun negara yang kuat, bangunlah rumah tangga yang kuat, yaitu para ibunya harus kuat. Ibu-ibu yang berpendidikan, ibu-ibu yang bagaimana melihat masalah, dia menghadapinya dengan naluri, dengan cara yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang soleh. Ya. Pendidikan itu pertama dari ibu, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Itulah mengapa kita harus mendidik dari kecil tuh urusan-urusan agama. Ya, walaupun tidak secara formal, tapi pendidikan agama itu penting dari kecil. Itu yang dimaksud dengan wasilah didikan Allah. Ya. Bagaimana perintah Allah dalam Quran dan perintah Nabi lewat sunnah itu didikan Allah. Orang-orang yang mendustakan orang melakukan islah ya, seringkali kan dapat adab, itu termasuk sunatullah. Ya, kadang-kadang kita berpikir gini, oh sunatullah, orang sering bilang dalam hal apa kira-kira? Sunatullah itu, oh sudah sunatullah, itu begitu. Kita sering melafazkan kalimat sunatullah itu dalam hal-hal yang kecil. Yeah. Ya. Oh sudah sunatullah, yang namanya air itu cair. Kita hal-hal kecil kayak gitu. Oh sudah sunatullah, yang namanya matahari itu hawanya panas, kan begitu. Sunnatullah di dalam Al-Quran yang paling nyata, dan ini diangkat oleh para ulama, Allah tidak mengatakan itu sunnatullah kecuali itu berhubungan dengan kewalian seseorang. Ketika seorang wali disakiti, seorang nabi didustakan, itu sunnatullah terjadi. Sunnatullahillati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu ada kisahnya. Nah, sunnah Allah yang terjadi oleh manusia, umat-umat sebelum kamu, sebelum umat Muhammad, dan mereka tidak bisa mengganti sunatullah itu dengan sesuatu yang lain. Ketika umat-umat terdahulu mendustakan Rasul, Allah azab, itu sunatullah. Ketika orang soleh di kampung dimusuhi, itu sunatullah terjadi. Apa yang Allah turunkan berupa bala, musibah yang tadi yang diangkat keberkahan, atau orang-orang menjadi kaum murtadin, atau negara menjadi hancur karena mendustakan orang soleh, itu sunatullah. Jadi sunatullah tidak berkaitan, maksud saya tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang terbiasa, tapi sunatullah itu lebih identik ketika ada orang didustakan, maka terjadi sunatullah. Terjadi takdir Allah yang fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka mendustakan Rasul. Jadi ketika seseorang mendustakan utusan, di situ terjadi sunatullah, azab. Jadi sunatullah adalah sesuatu yang besar yang berhubungan dengan kewalian. Bukan hal-hal sepele seperti oh sudah sunatullah yang namanya kambing itu bisa melahirkan, kan begitu. Oh sudah sunatullah yang namanya sapi kakinya 4. Enggak sesepele itu sunatullah. Sunatullah adalah ketika seorang rasul didustakan, terjadi bala bencana, itu sunatullah. Jadi sesuatu yang sangat spesial. Sunatullah itu adalah jackpot, bonus buat seorang wali ketika didustakan, maka umat itu akan mendapatkan akibatnya. Jadi berhubungan dengan seorang nabi, seorang wali, seorang yang soleh. Ketika dia berdakwah kemudian ditolak, bahkan dimusuhi, maka siap-siap akan terjadi sunatullah. Sunatullah sangat besar, sangat luar biasa. Penting ya kita menjadi atau masuk kelompok orang-orang yang soleh, karena dengan itu tentu kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tapi bagaimana caranya, Ustaz? Ya, caranya agar kita masuk ke dalam kelompok orang soleh. Kita meminta, sebagaimana para nabi juga meminta, karena kita tidak bisa memastikan, ya. Maka kita minta kepada Allah, wa alhiqni bisalihin. Begitu juga wa auzi'ni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kita minta digiring oleh Allah termasuk pada orang-orang soleh. Artinya digiring itu enggak semena-mena nanti di hari kiamat tiba-tiba kita masuk pada orang soleh, enggak. Tapi di dunia kita diarahkan, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk dekat pada orang-orang soleh, yang secara naluri kita akan cocok dengan dia, kemudian dia mencintai kita, kita mencintai dia, dia ada di hati kita, kita ada di hati dia. Itu orang-orang soleh. Maka itu akan berkumpul bersama kita, atau kita berkumpul sama mereka. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengatakan, ya Allah masukkanlah kami kelompok orang-orang yang soleh, ya kita harus ikhtiar, ikut, harus cinta dulu, kemudian kita dengarkan nasihat mereka, kemudian kita amalkan, kemudian kalau bisa kita jadi pelajarnya, kalau bisa jadi satu waktu kita akan meneruskan dia menjadi seorang yang alim, sama dengan dia, orang soleh.
Alhamdulillah tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang masalah soleh. Sahabat tasjid yang berbahagia, kita sudah banyak berbicara mengupas tentang orang-orang soleh maupun masalah kesolehan. Mudah-mudahan ini menjadi wahana bagi keilmuan kita, dan kita tentu berikhtiar menjadi orang-orang yang soleh sehingga kita dikelompokkan ke dalam hamba-hamba orang yang soleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sekali lagi wahana bagi keilmuan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.